Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Saya bilangnya selamat pagi saja ya, biar tetap semangat gitu ya. Oke. Hari ini saya akan membawakan terkait dengan 7 jurus BK hebat yang sudah saya dapatkan kemarin ketika pelatihan di Solo selama 4 hari. Sepertinya sudah mulai loyo ya Bapak Ibu, karena memang sudah hampir jam 11 siang. Jadi kita sebelum masuk ke materi, seperti biasa, kita berdiri dulu semuanya. Ya, kita mungkin ini terasa asing ya bagi Bapak Ibu guru. Kita nanti peragakan saja gerakan tentang 7 jurus BK hebat, yaitu terkait dengan jingle BK. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Jangan balik jauh makin tertidur. Potong sekali asli bidadari jatuh dari langit. Jadi dengar kita stop mabok, seketika dia dipujakan. Sumpah bisa selesai pembodoh. Lihat adanya makin gagal, bikin gagal jadi suka. Dulu ada lampu depan dua, sekarang lampu merah-merah. Kalian tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi
cukup ya Bapak Ibu. Monggo silakan duduk kembali. Iya. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Yang keempat, ada menjalin koneksi. Yang kelima, ada membangun kolaborasi. Yang keenam, menata situasi. Nah, itu agak kelewat, mohon maaf ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah kenali potensi. Bapak Ibu, ada yang tahu potensi itu apa? Ya, potensi adalah kemampuan, bakat itu bisa lebih tereksplorasi dengan cara asesmen yang kita lakukan terkait dengan bakat minat. Hari ini kita akan belajar tentang mengenali potensi Bapak Ibu. Yang akan kita pelajari adalah terkait dengan 3 gaya belajar. Monggo Bapak Ibu untuk disiapkan HP-nya. Kita bersama-sama mengisi apa sih sebenarnya gaya belajar kita. Monggo langsung saja ke Google, diketik aku pintar. Ke Google, diketik aku pintar. Oke. Ya, setelah itu diklik yang tes gaya belajar. Oke, nanti keterangannya biasanya dalam antrian Bapak Ibu. Nanti silahkan dibiarkan saja HP-nya, tidak usah ditutup. Nanti akan masuk dengan sendirinya. Nah, itu perkiraan waktu tunggu 1 menit. Mohon untuk ditunggu dulu. Ada yang sudah masuk belum, Bapak Ibu? Sudah. Oke, Bu Ayu sudah ini. Coba kita lihat dulu. Oke, sebelum mengerjakan dibaca dulu instruksinya ya. Itu sudah langsung. Boleh yang sudah masuk, boleh langsung mengerjakan. Itu diklik ikuti tes sekarang. Bu Yeni tolong diklik ikuti tes sekarang. Nah, di situ ada keterangannya ya Bapak Ibu. Silakan sebelum dikerjakan dibaca instruksinya terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat beberapa pernyataan dan kamu diminta untuk memilih salah satu dari 3 pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saat ini. Selanjutnya, oke, temukan posisi senyaman mungkin dan pastikan tidak ada kegiatan lain yang sedang kamu lakukan saat menjawab tes ini. Selanjutnya, jawablah setiap pertanyaan dengan jujur. Setiap soal dalam tes ini hanya bisa 1 kali. Jadi kerjakanlah dengan teliti. Monggo. Diklik lagi. Boleh diklik mulai sekarang. Ya, monggo untuk dikerjakan. Oke, itu tunggu 2 menit. Tuh, Mami udah. Ini semua Udah bisa. Walah. Udah, aku ambil. Oh, itu? Oh,
Oke, kita tunggu yang lainnya dulu. Masih belum pada selesai. Oke. Ini bisa dilakukan kepada anak-anak ketika KBM ya Bu ya? Sangat bisa. Oh ya, besok saya pakai ini ya Bu ya? Iya, boleh. Yang paling tinggi. Iya. Terus refleksi. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, oke. Sepertinya bagian depan saya ini sudah selesai mengerjakan. Oke. Bu Pinky, silahkan untuk dijelaskan hasilnya apa ini? Boleh berdiri, Ibu Pinky? Silakan. Hasil saya adalah kinestetik, auditory, visual dan persentase visualnya 30%, auditory 33%, kinestetik 34%, hampir rata. Mungkin karena saya tidak cocok belajar atau gimana? Oke, sangat luar biasa sekali ini. Langsung 3 gaya belajar ya. Mungkin ada yang sama seperti Bu Pinky, langsung gaya belajarnya itu 3 sekaligus. Tidak ada, hanya Bu Pinky saja. Atau mungkin ada yang 2 gaya belajarnya. 2, oke, Bu Sagita silahkan. Gaya belajarnya apa Bu? Dia belajarnya kinestetik dan visual. Kinestetiknya visualnya 33, sedangkan kinestetiknya 43. Oke, berarti cenderung ke visual ya, langsung mempraktekkan. Oh sorry, kinestetik ya. 43%. Oh iya, cukup tinggi. Oke, ada lagi yang 2? Saya setia 1. Sama. Oke, Pak John, silahkan untuk dibacakan hasilnya apa ini? Ya, saya visualnya 23%, auditorinya 10%, dan kinestetiknya 66%. Oke. Kalau belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. It's me banget. Saya learning by doing. Ya, terima kasih. Oke, cukup tinggi ya untuk kinestetiknya 60%. Oke, ini saya mau tanyakan kepada tim BK ini salah satunya untuk Bu Eli sudah selesai belum ya? Sudah, oke. Silakan dibacakan hasilnya, Ibu. Silakan boleh berdiri. Terima kasih. Saya ada 2 gaya belajar, yang satu auditori, yang satu visual. Auditorinya itu 53%, visualnya 30%. Kinestetik 13%. Oke, tertinggi berarti auditori mendengarkan. Oke, untuk Bu Ervina, apa ini? Saya penasaran dengan teman-teman BK ini, gaya belajarnya apa ini yang paling dominan? Ya, terima kasih. Kalau untuk saya 40%-nya visual, jadi yang paling tinggi adalah visual.
Kemudian yang kedua kinestetiknya 36% dan yang terakhir 23% itu auditor. Oke. Terima kasih. Untuk Bu Zulfa, paling dominan apa ini Bu hasilnya? Saya visual 13%, auditory 60%, kinestetik 26%. Jadi dominan auditory. Auditori. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir, Bu Lin. Ini hasilnya apa ini, Bu? Oh, belum selesai. Oke. Ya, untuk guru BK sendiri, memang yang paling dominan harusnya adalah auditori karena kita harus mendengarkan begitu ya, tapi tidak masalah. Semuanya tidak ada yang salah terkait dengan gaya belajar. Dari Bapak Kepala Sekolah ini Pak, hasilnya pripun niki Pak? Monggo. Terima kasih Bu. Kalau saya visualnya 16%, auditorinya 43% dan kinestetiknya 40% Bu. Terus berarti saya masuk gaya Auditori Bapak, mendengarkan. Berarti Bapak termasuk pendengar yang sangat baik. Terima kasih nggih. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau saya Bu gaya belajarnya ini. Oh, kalau 3 banyak gaya. Oke. Selanjutnya Bu Yeni dibawakan lagi. Oke. Bagaimana hasil asesmen membantu Bapak Ibu dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan? Bagaimana hasil ini kira-kira Bapak Ibu? Monggo Pak Uki untuk menjawabnya. Silahkan. Oke, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dalam menjalani karir atau pekerjaan? Menurut saya ini sangat membantu Ibu Iza karena dengan seperti ini kita bisa, terutama untuk diri saya sebagai pendidik ya, bisa mengetahui masing-masing murid sehingga kita bisa karena kita tidak boleh menyamakan murid di kelas. Jadi ini sangat membantu saya untuk menjalani karir atau pekerjaan saya. Oke, cukup? Oke, terima kasih Pak Uki. Oke. Cukup membantu ya. Saya mau tanya di sebelah mana lagi ini ya? Mungkin sebelah sini saja. Ibu Ulin, silakan untuk menjawab terkait dengan paparan hasil asesmennya. Itu kira-kira menggunakan aplikasi ini ataukah cukup membantu atau bagaimana? Boleh berdiri, mohon maaf. Ya, kalau menurut saya dengan adanya asesmen seperti ini sangat membantu sekali pada para pendidik tentunya biar kita tahu sebenarnya masing-masing siswa-siswa itu memiliki gaya belajar seperti apa. Seperti yang tadi Pak Oki sampaikan bahwa kita tidak bisa menyamakan gaya belajar untuk satu kelas yang sama, tapi pasti setiap anak itu pasti punya gaya belajar masing-masing untuk diri sendiri. Nah, dengan adanya asesmen seperti ini, tapi kita bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan si A seperti itu. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Mungkin itu Bu Anissa, jadi sangat bermanfaat sekali buat kita sebagai pendidiknya seperti itu. Oke, berarti cukup bermanfaat. Terima kasih Bu Ulin. Oke, yang terakhir ini Pak Widi. Gimana ini Pak menurut Bapak terkait hasil asesmen dengan aplikasi tersebut? Baik, terima kasih ya Bu. Menurut saya ya dengan adanya asesmen ini sangat membantu buat Ibu ya. Bagaimana mengusahakan pembelajaran mengetahui dari gaya belajar masing-masing anak kan antara yang konsepsi ini berbeda ya. Karena adanya ini ibu dalam lebih optimal karena menjaga anak-anak di dalam proses belajar. Ada lebih optimal buat ibu menjaga materi juga lebih optimal buat anak-anak. Ini sangat juga teman-teman dalam menjaga materi. Buat saya ibu mantap. Ya, terima kasih Pak Widi. Oke. Ya, terkait dengan hal ini, yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 tipikal gaya belajar Bapak Ibu, yaitu audio visual, visual dan kinestetik.
saya rasa tidak perlu memaparkan lagi nggih, karena semuanya sudah tahu nggih terkait gaya belajar masing-masing. Monggo untuk dicermati terkait dengan gaya belajar Bapak Ibu untuk menjadi pedoman atau acuan untuk kedepannya terkait dengan perkembangan karir dan lain sebagainya. Ngeten nggih? Oke, yang jurus kedua yang akan kita bahas adalah terkait dengan mengelola emosi. PowerPoint iya. Oke, terkait dengan hal ini, pertanyaannya, siapa di sini yang pernah merasa marah sekali dengan teman? Mungkin Pak Mujib bisa menjawabnya, monggo. Ayo Pak Mujib. Monggo Pak Mujib untuk menjawab pertanyaan ini. Pernah tidak Anda itu emosi atau marah sekali dengan teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya emosi sama teman tidak pernah. Saya sama teman itu selalu kalau saya emosinya kepada sistem kerja. Oh gitu. Oke. Sistem kerja yang seperti apa ini Yang maksudnya? tidak sesuai. Oh gitu. Berarti untuk marah itu tidak pernah. Enggak. Karena mumpung hari Jumat ini ya, kata Pak Ustadz sabar itu yang utama. Oh gitu ya. Oke. Sabar ya Pak ya. Oke, siap, terima kasih Pak Mujib. Ada mungkin yang mau menambahkan atau mau curhat gitu juga nggak apa-apa. Siapa lagi ya yang belum saya? Oke, Ibu Intan, silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Siapa di sini yang pernah merasa marah sekali kepada teman? Bu Intan ini pernah nggak merasa marah dengan teman, Ibu? Boleh sambil berdiri, Ibu. Kalau merasa marah pasti pernah ya, saya juga manusia. Merasa marah sekali itu pernah, tapi kalau saya semakin marah, saya semakin diam semua gitu. Oh. Oke, berarti silent treatment ya, Ibu ya. Oke. Sudah cukup? Oke, terima kasih Bu Intan. Ada lagi mungkin ya? Silakan, saya penasaran dengan Pak Haryo. Pak Haryo silakan. Atau pernah tidak Pak marah dengan teman? Saya pernah marah dengan teman, pernah. Ya, terus akhirnya seperti Bu Intan, kalau Bu Intan marah dia, saya silaturahmi ke Adi. Iya, di sana. Gimana Bu? Oh sudah silaturahmi, ya. Itu kamu merasa saja sebenarnya ya. Nah seperti itu, apa treatmentnya udah beda ternyata ya Bu? Ya. Seperti itu. Oke, berarti nanti kalau Pak Haryo sering ke Adi, berarti tandanya sedang marah. Sedang nambah catatan itu. Terima kasih Pak Haryo. Oke, slide selanjutnya Bu Yeni. Nah ini tadi sudah ya sekalian dijawab. Selanjutnya Ibu Yeni. Oke, tujuan layanan ini adalah hari ini kita akan belajar mengenali emosi dan cara mengelolanya dengan sehat agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi. Contoh emosi dasar itu berupa senang, sedih, marah, takut, cemas, malu, kecewa. Semua orang punya emosi dan itu hal yang normal dan wajar Bapak Ibu. Contohnya, saat nilai ulangan bagus otomatis akan senang. Saat diejek teman, marah atau sedih. Kemudian saat akan tampil di depan kelas, rasanya cemas atau gugup. Itu seperti yang saya alami Bapak Ibu. Rasanya deg-degan sekali ada di depan orang-orang hebat ini. Begitu. Oke, selanjutnya
Mengapa kita perlu mengelola emosi? Mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab atau membacanya. Monggo Bu Healthy, silahkan. Membaca ya Bu? Iya. Jika emosi tidak dikelola bisa berdampak buruk. Yang pertama adalah merusak hubungan dengan teman atau keluarga. Yang kedua membuat stres dan tidak tenang. Yang ketiga menyesal setelah melakukan tindakan negatif. Lalu jika emosi dikelola dengan baik, maka yang pertama adalah kita bisa lebih tenang menghadapi masalah. Yang kedua, hubungan dengan orang lain lebih baik. Dan yang ketiga adalah hidup lebih sehat dan bahagia. Oke, terima kasih Bu Healthy. Selanjutnya, yang akan kita bahas hari ini adalah cara mengelola emosi, teknik jeda. Ada yang tahu maksud dari teknik jeda Bapak Ibu? Teknik jeda di sini yang dimaksudkan adalah ketika kita sedang emosi, di mana ketika kita diam, itu biasanya kita ngapain Bapak Ibu? Ataukah langsung melontarkan tindakan? Ataukah diam sejenak? Atau bagaimana? Ada yang mau menjawab? Ya sudah, saya tunjuk lagi aja kalau kayak gitu. Siapa ya? Oke, Ibu Anggun, silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, biasanya kalau saya itu kalau misalnya ada hal yang membuat emosi, itu biasanya berhenti sejenak. Terus tarik nafas, jangan dibuka Pak di sini. Oke, tarik nafas, terus istighfar, betul, istighfar seperti tadi yang saya lakukan. Astagfirullahaladzim, ya wudhu juga, nanti wudhunya nanti. Terus setelah itu baru berpikir apa tindakan yang harus saya lakukan. Apalagi kalau misalnya sedang ada permasalahan di kelas itu, gak harus langsung diselesaikan di hari itu juga, tapi berpikir dulu ini akan seperti apa tindak lanjutnya, seperti itu. Oke, sudah cukup. Terima kasih Bu Anggun. Berarti jedanya Bu Anggun ini berupa seperti mindfulness ya, tarik nafas, buang nafas, istighfar. Oke. Selanjutnya yang dari tadi ketawa terus Pak Rizal, silahkan. Iya. Kalau saya cara menangani ketika emosi dengan diam sejenak, terus saya diam sejenak, terus ini saya kasih amalan untuk kita mengucapkan 7 kali. Masya Allah. Ya, mulut di hati ini. Allah yang membolak-balikan hati kita. Terus juga kita berpikir bahwasanya kita tidak marah kepada orang tersebut. Mungkin kita marah akan ucapannya atau sifatnya, seperti itu saja. Sekian. Oke, cukup. Terima kasih Pak Rizal. Ya, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir mungkin ya, Pak Panji. Nih, saya belum mendengar suaranya dari tadi. Silakan Pak Panji. Biar saya jalan-jalan ini. Oke, Pak Panji silahkan. Kira-kira ketika sedang emosi itu melakukan jedanya ngapain ini? Iya. Boleh berdiri? Iya, silakan. Lain nggak berdiri, saya suruh. Iya. Kalau saya lebih ke membangun kesadaran sebenarnya Bu. Saya berkesadaran bahwa sebenarnya Tuhan sedang bertajalli lewat apapun itu. Contohnya ada orang yang penuh kasih sayang kepada saya, berarti Tuhan sedang menunjukkan sifat kasih sayangnya, dan seterusnya lah. Ketika ada orang yang ngatur-ngatur, berarti Tuhan sedang menunjukkan maha apa. Kemudian ketika ada orang menghukum, ya Tuhan sedang menunjukkan itu. Sebenarnya kalau sudah pakai kesadaran itu, semuanya akan baik-baik saja, nggak marah.
Tapi kadang-kala yang jenenge wong ya itu tidak terkontrol Bu, ketika sudah marah dalam hal-hal tertentu biasanya tiba-tiba merenung, tiba-tiba nangis, tiba-tiba gebrak meja, itu bisa jadi gitu. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini ya lebih ke situasional sih, kadang-kala tidak mesti yang butuh tarik nafas fisik, istighfar fisik apa itu. Ya kan berbeda-beda seperti itu, tapi tetap dalam kesadaran bahwa sebenarnya ya sudah, dunia hanya permainan dan situ dulu saya. Masya Allah. Oke, terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Ini jawabannya sangat luar biasa sekali. Ini ada yang istighfar, tarik nafas. Terus tadi Pak Rizal apa Pak? Masya Allah tahu. Oke. Berarti menurut Bapak Ibu, apakah dalam mengelola emosi itu memerlukan teknik jeda? Perlu tidak? Kalau tidak jeda, akibatnya apa? Oke, mungkin Ibu Yana, silakan untuk menjawabnya. Pertanyaannya, kalau misalnya tidak ada teknik jeda, kira-kira akibatnya gimana ini Bu? Monggo berdiri. Nggih. Ya kalau tidak ada teknik jeda mungkin kita bisa spontan ya bereaksinya, misalkan bisa beberapa meja, bisa membentak atau membagi sesuatu itu juga bisa. Ya bukan kayak gitu ya. Namanya disesali kayak ibu yang ada nggak pakai teknik jeda tiba-tiba langsung teriak ke anak, tapi setelah itu menyesal minta maaf dari mau seperti itu, anak kita harus bilang maaf ulangi lagi. Oke. Ya, terima kasih Bu Yana, sangat luar biasa sekali. Oke. Iya. Oke. Karena waktunya sudah hampir persiapan untuk Jumatan, jadi saya bacakan saja judulnya ya. Setelah mengelola emosi ada yang namanya tumbuhkan resiliensi. Ya, kemudian setelah itu menjalin koneksi, selanjutnya membangun kolaborasi. Terus yang terakhir ada menata situasi. Nanti ini akan kita bahas di kemudian hari saja nih Bapak Ibu. Karena waktunya cukup terbatas, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.